Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Mohon maaf pengganggu nih. Nggak Seperti apa-apa. biasa lah. Iya. Kita sesama rekan siap. guru untuk saling membantu, saling mengembangkan diri. Nah, rencananya saya akan mensupervisi Pak Asep. Iya, siap Pak. Supervisi Pak Asep dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Iya. Ini sebelumnya mohon maaf, kapan Pak Asep melaksanakan pembelajaran di kelasnya kira-kira? Hari apa, tanggal berapa? Hari Jumat ya. Oh ya, tanggal 20 berarti 20, Pak Asep ya. Nah, kira ini kan mata pelajaran apa Pak Asep yang akan Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia tentang Teks eksplanasi. tentang teks eksplanasi ya Pak Asep ya. Oke, di Di kelas kelas 5. ya, di kelas 5. Ya baik Pak Asep. Tujuannya apa sih melakukan supervisi ini? Saya adalah untuk berbagi lah pada intinya, untuk mengembangkan diri baik saya pribadi maupun Pak Asep. Iya, siap. Ya kita saat ini pada tahapan pra Pak Asep. Sebelum Pak Asep melaksanakan pembelajaran di kelas, pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi ya. Oh ya, berarti tahapan membuat sesuatu ya. Oke, baik. Nah, Pak Asep tentu punya tujuan dalam hal ini. Iya. Tujuannya apa materi teks eksplanasi ini diterapkan pada anak? Iya. Tujuannya Pak Asep berharap semoga anak bisa berkembang dan bisa bekerja sama dalam kelompok untuk menyusun proses pembuatan sesuatu ya, atau produk ya. Nah, pendekatannya apa itu Pak? Pendekatannya ini ya. Mati dulu. Ya Pak Asep, kira-kira pendekatan dalam pembelajaran nanti pas pelaksanaan saya melakukan observasi di kelas Pak Asep pada saat Pak Asep melaksanakan pembelajaran di kelas, itu pendekatannya apa Pak Asep? Pendekatan berdiferensiasi. Oh iya. Jadi nanti pada intinya sih Pak Asep mengupayakan menyediakan segala kebutuhan siswa ya, berdasarkan minat ya. Oke, baik. Nah, proses pembelajarannya nanti bagaimana Pak Asep? Bentuknya dikelompokkannya. Kelompok. Ya berdasarkan minat. Minat ya. Jadi anak-anak itu sukanya apa gitu. Betul, nah, sukanya. Mereka mungkin pengalamannya, kesukaannya, hobinya di situ, maka mereka akan membuat teks eksplanasi. Oh ya, paham Pak. Nah, oke, baik. Nah, dari pembelajaran itu Pak Asep, kira-kira apa yang diharapkan dari Pak Asep setelah pembelajaran itu tuh kira-kira Pak Asep? Dengan pendekatan berdiferensiasi, kerja kelompok, harapan Pak Asep terhadap siswanya tuh bagaimana Pak Asep? Ya, harapannya mungkin siswa bisa senantiasa bekerja sama ya, terus saling menghargai dan menghormati antara tim, terus kekompakannya, memupuk rasa kompak gitu ya. Oke, baik Pak Asep. Dan bisa menyusun teks dengan baik dan benar. Tahapan apalagi ini kan berdasarkan minat mereka ya, kayak hobi mereka. Jadi ya pada observasi ini saya dapat mengambil kesimpulan. Pada intinya Pak Asep akan melaksanakan pembelajaran yang saya observasi nanti pada hari Jumat ya Pak Asep, tanggal 20 Oktober. Nah, terus pendekatannya berdiferensiasi, tentunya apa sih suatu pembelajarannya Pak Asep yang berpihak kepada kebutuhan murid. Nah, proses pembelajaran strateginya siswa itu dikelompokkan berdasarkan minat dan pengalaman mereka, kesukaan mereka. Nanti mereka itu menghasilkan produk ya, produk sebuah teks eksplanasi. Eksplanasi sesuai hobi-hobi mereka, sebuah produk dihasilkan sebuah produk. Oke Pak. Nanti saya observasi pada tanggal
20 Oktober pada hari Jumat Pak Sep. Nanti saya observasi. Insya Allah minta kerjasamanya Pak Sep. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih Pak Sep. Terima kasih Pak Firman. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Setelah kalian istirahat tadi, sekarang waktunya kita memasuki jam selanjutnya. Pelajaran apa sekarang? Bahasa Indonesia. Baik anak-anak. Bapak mau tanya nih, kemarin siapa yang sore harinya bermain? Bermain apa kemarin? Bermain benjering. Kalau di lapangan bermain apa? Perempuan kalau sore hari bermain apa? Raket. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Bapak akan kali ini menjelaskan tentang teks eksplanasi ya. Apakah di antara kalian sudah mendengar apa itu teks eksplanasi? Belum. Ada yang sudah? Belum. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan, memaparkan tata cara membuat suatu proses. Ya, misalnya kalian sudah pernah membuat mie goreng? Ya, nanti dijelaskan tata cara membuat mie goreng itu. Ya, pastinya yang pertama adalah menyiapkan apa? Menyiapkan mie-nya. Ya, kemudian yang kedua apa lagi? Air, yang tentunya paling pokok air ya. Kemudian apa lagi? Apinya, kompornya. Ya, sudah bisa semuanya? Bisa. Nah, teks eksplanasi pun seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu. Kalau perempuan, kesukaan hobinya apa? Kalau yang digemari oleh perempuan, suka melihat bunga kah? Suka bunga tidak perempuan? Ya. Kalau laki-laki, siapa yang suka bermain mobil-mobilan? Ya, ada sebagian. Siapa yang bermain layang-layangan di sore hari? Ya, layang-layangan. Sekarang anginnya kan sedang besar ya. Layang-layangan. Ya. Baik. Perempuan siapa yang suka masak? Ya, suka bantu ibunya memasak. Nah, tentunya pasti bisa ya. Masak nasi goreng ada yang bisa? Nanti Bapak akan membagi kelompok ya untuk lebih prakteknya, untuk menentukan rangkaian teks eksplanasi. Baik, kelompok Jerina, karena ini senang dengan bunga, nanti Bapak akan menugaskan menyusun teks eksplanasi tentang proses bagaimana menanam bunga ya, ataupun membuat pot bunga ya. Yang kedua, kelompoknya Elin ya, Bapak akan tugaskan bagaimana menyusun proses ya membuat nasi goreng ya, dari awal bahan-bahannya apa nanti disusun sampai terbuatnya nasi goreng ya. Kemudian kelompoknya Alvin akan ditentukan apa? Ini membuat mobil-mobilan ya, tata caranya membuat mobil-mobilan ya. Kemudian kelompoknya Excel
satu kelompok, satu ini. Nanti berdiskusi bagaimana cara membuat layang-layang susunannya. Silakan. Kelompok. Ya. Kelompok nasi goreng. Kelompok Elin. Kemudian kelompok membuat apa nih? Bunga atau ini ya, buat bunga. Gawe mobil. Tata caranya apa? Layangan. Ayo tersusun ya. Silakan berdiskusi bagaimana cara membuat susunannya, apa yang perlu dibutuhkan terlebih dahulu. Misalnya kelompok 4 layangan. Yang pertama itu apa? Bambu ya. Bambu buat apanya bambu? Buat kerangka ya, kerangkanya. Kemudian apalagi nanti dilanjut. Ya, ayo berdiskusi. Berdiskusi, solusinya digabung. Apa yang perlu dibutuhkan untuk membuat layang-layang? Apa saja? Bambu, terus lastik, limpo. Apa ada yang kurang nggak? Pisau. Ya, pisau. Ya, coba gunting juga betul. Penggaris biar lurus ya. Nanti dijelaskan langkah pertama. Pertama-tama ngapain dulu coba? Dikira-kira apa? Hah? Bambu diapain? Disisip, betul. Buat kerangka, betul. Nah, kemudian setelah diukur tidak bambu rangkanya? Diukur. Harus membentuk apa? Membentuk apa? Harus simetris ya. Kiri kanannya. Silakan. Nanti dikerjakan dulu kata-kata tahap 1. Nah, baik, ini kelompok 2 ya. Bapak tanyakan dulu sama kelompoknya. Nah, apa saja bahan-bahannya? Coba disebutin. Kaca, kemudian karet, terus besi. Oke. Nanti dijelasin ya. Langkah pertama apa dulu yang harus didahulukan, dikerjakan langkah sesuai step by step ya. Jadi tahapannya nanti dijelasin. Oke, dijelasin ya. Baik, lanjutkan bekerja diskusi. Ayo. Baik, ini kelompok 2 ya. Membuat apa? Nasi goreng. Coba bahan-bahannya Bapak mau tanya. Bahan-bahannya apa saja? Jawab. Bawang putih. Nasi, kemudian bawang putih, kemudian kecap, kemudian bawang merah. Oh, telur ya, betul, telur. Apalagi? Segar. Nah, ya, minyak. Kemudian segar, nasi. Ya, tato. Ya, micin, garam, kecap, betul ya. Sayuran, betul. Sayurnya apa saja biasanya? Timun, wortel, enggak? Pakai wortel enggak? Terong. Enggak terong kayaknya. Ya. Apa? Ya, silakan. Sekarang Bapak. Nah, kol ya. Nanti langkah pertama bahan-bahannya ditulis terlebih dahulu ya. Kemudian cara pengerjaannya. Ya, prosesnya nanti ditulis. Proses pertama apa dulu, memotong apa dulu ya. Oke, bisa saya? Bisa ya. Nanti lanjutkan. Dah, diskusi. Kemudian Bapak berpindah ke kelompok 1. Kelompok 1 ini membuat apa rencananya nih? Membuat vas bunga. Nah, vas bunga. Nah, kira-kira apa saja yang dibutuhkan? Atau harus dibeli? Botol bekas, betul. Kok sebagai botol vas. Kemudian apa lagi? Cari bunga. Ya, kemudian apa lagi? Tanah, ya betul. Air. Nah, silakan. Jadi nanti di prosesnya dijelasin ya dari
tahap 1 apa dulu yang kegiatan yang harus dilakukan dalam membuat vas bunga ya. Oke, gitu aja. Semangat ya, kompak ya, silakan berdiskusi. Nah, baik anak-anak, sekarang Bapak akan mencatat hasil dari kerja kelompok 1 yaitu membuat vas bunga. Coba sebutkan apa saja yang diperlukan untuk membuat vas bunga. Jihan, apa saja? Yang pertama, mencari bunga atau apa lagi? Yang kedua, satu apa tadi? Mencari botol bekas dulu. Pertama alatnya apa? Botol bekas. Botol bekas ya. Yang kedua apa? Alat dan bahannya? Apa? Bunga. Ya, bunga. Bunga. Bahannya apa saja? Tanah ya. Tanah. Keempat apa? Air. Boleh. Air. Kelima apa? Apa lagi? Coba. Kedua apa? Habis nasi kecap. Berarti bumbunya ya kecap. Apa lagi? Letih apa? Bawang putih ya. Bawang putih. Kemudian bawang apa? Bawang merah ada enggak? Bawang merah ada. Bawang merah berarti. Bawang merah. Bawang merah ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang dibutuhkan? Minyak. Terus minyak, mecin, masako. Ya, Bapak tulis ya. Minyak belum ya? Minyak. Nah, mecin katanya. Mecin. 7 masako. Kemudian garamnya. Tadi itu 8 garam. Garam. Apa lagi? Ada yang lupa? Kecap. Oh, ini bahan tambahannya telur. Ya, sayurannya. Apa lagi? Apa? Bensin. Apa lagi? Setir. Ya, apa lagi? Apa? Nos buat apa? Oh, nos. Ya. Oke, nos. Ya. Terus? Udah? Udah, terima kasih ya. Sekarang Bapak tugaskan selanjutnya untuk menyusun proses pembuatannya. Proses pertama apa saja dulu ya. Baik, kelompok selanjutnya kelompok 4 yang tadi membuat apa? Layang. Udah didiskusikan bahan-bahannya udah. Apa saja bahan-bahan yang cocok? Terus benang, terus plastik, terus lem, terus gunting, terus pisau, terus udah. Oke, nanti Bapak tulis ya. Bahannya bambu tadi sudah, terus plastik, kemudian pisau, kemudian lem, kemudian apa? Gunting. Kemudian pisau udah. Tali ya. Tali.
diceritakan proses tahap pertamanya. Baik anak-anak, setelah Bapak mengklarifikasi bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dari tiap-tiap kelompok, sekarang kelompok manakah yang sudah menyusun proses pembuatannya? Kelompok 1, kelompok yang membuat vas bunga sudah disusun ya, sudah selesai ya, sudah. Baik, sekarang silakan ke depan Ajrina untuk memaparkan semuanya ya, dari langkah awal sampai langkah akhir membuat vas bunga. Silakan jalan saja. Ya, nggak boleh gitu, nggak boleh ada. Ya, Adrian, terima kasih sudah Pak. Silakan kamera jadi ini ya. Yuk. Kelompok selanjutnya, kelompok 2. Bapak panggil Elin ke depan. Silakan Elin ke depan. Kelompok tentang membuat nasi goreng. Coba paparkan susunan proses membuat nasi goreng dari yang pertama sampai akhir. 3. Membuat mobil-mobilan. Silakan untuk memaparkan hasil tahapan membuat mobil-mobilan. Silakan ke depan Bayu. Bapak panggil Bayu. Ya, silakan Bayu. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Kalau itu bisa kasih tepuk tangan ya. Ya, Bapak Nabil silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu PP, Ibu pengajar praktek pembimbing saya ucapkan terima kasih sudah datang pagi hari ya Bu ya. Tidak seperti biasanya, hari Sabtu ini spesial karena ibunya juga santai dan kebetulan juga di sekolah itu jadwalnya juga tidak padat untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, Pak Asep, saya kedatangan Ibu PP ini untuk mengulas kembali apa yang Pak Asep sudah dilakukan kemarin. Wah, kan sebelum pembelajaran di kelas kita sudah berdialog ya, berwawancara dengan saya bahwa Pak Asep akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Temanya tentang materinya tentang teks eksplanasi ya Pak Asep ya. Nah, mungkin Pak Asep ya sebelumnya juga sudah memahami pembelajaran berdiferensiasi itu kan pembelajaran yang pada intinya sih kita sebagai guru itu menyiapkan segala kebutuhannya, memahami segala apa yang mereka butuhkan. Nah, kebetulan kemarin Pak Asep itu materinya tentang teks eksplanasi, bagaimana siswa itu melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, dimulai dari tahapan awal Pak Asep. Pak Asep itu kan menyampaikan materi ya Pak Asep. Materi tentang teks eksplanasi. Nah, dalam pelaksanaannya itu dari awal bagaimana Pak? Dari awal sampai akhir. Dari awal dulu. Awalnya bagaimana Pak Asep? Pertama ya Pak membuka tentang hobi anak. Oh ya betul. Nah, itu kan kaitannya dengan latar belakang. Nah, latar belakang. Kalau istilah di diferensiasi itu ya latar belakang belajar. Nah, terus Pak Asep juga kan minat digali. Nah, sukanya apa? Nah, Pak Asep itu kalau tidak salah mengelompokkan anak ya. Nah, mengelompokkan anak berdasarkan
minat mereka ya Pak Sep. Ada yang menyukai memasak, ada yang menyukai olahraga, ada yang main layang-layang ya Pak Sep ya. Betul, hobinya di sehari-hari. Nah, Pak Sep, dari yang saya amati ya Pak Sep ya, karena pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 komponen yang menjadi perhatian khusus, yaitu terkait dengan berdiferensi produk, berdiferensiasi konten, dan berdiferensiasi baik Pak Sep ya. Dari hasil pengamatan saya, sepanjang Pak Asep itu melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi, langkah-langkahnya dari kegiatan awal, inti sampai akhir itu sudah memenuhi kriteria, meskipun masih ada beberapa kekurangan dari segi tahapan. Tapi yang terpenting sih hasil belajar Pak Asep dari pendekatan itu. Dari hasil belajar kemarin sepertinya memang belum memenuhi harapan Pak Asep ya, Pak Asep ya. Dari awal kan Pak Asep sudah melakukan pemetaan. Dari tindakan pertama Pak Asep itu mengelompokkan siswa ya, mengelompokkan siswa berdasarkan latar belakang dan minat, dan anak dikelompokkan, lalu diberi tugas untuk membuat teks eksplanasi berdasarkan minat dan kesukaan mereka. Nah, dari sini sih tahapannya sudah benar, namun dari segi hasil pembelajaran belum sepenuhnya memenuhi harapan kita ya Pak Asep ya. Nah, kedepannya Pak Asep ini untuk meningkatkan hasil belajarnya itu bagaimana Pak Asep? Baik, terima kasih Pak Firman. Alhamdulillah sudah dengan adanya paparan dari Pak Firman ya mengenai tadi sudah mengoreksi Pak Asep ya, ada beberapa yang kurang gitu ya. Insya Allah akan segera diperbaiki. Insya Allah nanti pada pelajaran bahasa Indonesia pada hari Selasa ada, nanti Pak Asep akan lebih meningkatkan dengan solusinya, mungkin akan membawa infokus gitu, strateginya pakai media pembelajaran, pakai laptop. Kemarin tidak terbawa kebetulan jadi nanti insya Allah akan ditampilkan beberapa ini contoh langkah-langkah membuat teks eksplanasi gitu. Terus baik itu akan ditayangkan videonya juga gitu, atau praktek yang tadi membuat layangan kan anak-anak belum sempurna gitu, nanti akan ditampilkan juga gitu, sesuai minat gitu, yang sehingga nanti bisa menyusun gitu, teks eksplanasi dari beberapa minat anak itu gitu, dengan media tambahannya mungkin. Oke, baik Pak. Ini termasuk ide bagus Pak Asep ya, karena Pak Asep akan berupaya menambah media pembelajaran Pak Asep ya. Atau mungkin juga ditambah pendekatannya dengan kompetensi sosial emosional, mungkin agar anak itu lebih tergugah untuk lebih kontributif lah dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Nah, insya Allah hasil belajarnya pun pasti meningkat karena ditunjang dengan fasilitas media pembelajaran. Seperti Pak Asep rencananya akan bawa fokus, akan menampilkan video bagaimana tata cara membuat suatu melalui teks eksplanasi tahapannya Pak Asep ya. Ya, itu terima kasih Pak Asep atas rencana, atas ide dan gagasan yang akan Pak Asep lakukan dari evaluasi hasil pembelajaran kemarin Pak Asep. Nah, berarti Pak Asep yang akan dikembangkan itu yang bagian mananya Pak Asep? Maksudnya begini Pak Asep,
pengembangannya nih Pak Sep. Iya. Anak kan kurang semangat nih berarti. Anaknya kurang antusias mengikuti pelajaran. Berarti di area mungkin diskusi dan tampil ke depan ya Pak Sep. Nah, Pak Sep punya rencana nggak supaya anak-anak ini aktif mengerjakan tugas kelompok dan siap maju ke depan Pak Sep. Nah, punya strategi khusus enggak supaya anak itu mau maju tanpa harus didorong oleh guru, mau bekerja keras menyelesaikan tugas tanpa harus ada perintah lebih tegas dari guru Pak. Rencana strateginya kira-kira apa Pak? Itu kan yang akan dikembangkan oleh Pak Asep dalam mendorong anak lebih aktif lagi belajar di kelas. Kan itu salah satunya tadi untuk lebih memotivasi lagi dengan menggunakan video ini ya, video pembelajaran gitu kan. Tadi alatnya dengan audio visual ya. Terus kemudian tambahan jadi nanti akan ada apa? Hadiah gitu. Apresiasi bagi anak yang ini mungkin apa sih hasil belajarnya baik ya. Baik, praktek cara ininya baik. Tapi ke depan teks hasil presentasinya pemaparannya dari tiap kelompok jadi diadakan hadiah gitu. Jadi kan semangat. Oke baik, jadi pada intinya Pak Sep akan area yang dikembangkan adalah ini apa sih, partisipasi anak, semangat belajar anak di kelas, kerja kelompok, dan kemauan untuk menyelesaikan tugas bahkan tampil di depan dengan disertai apresiasi dari wali kelas yaitu Pak Asep ya, ditunjang dengan media pembelajaran yang apa sih audio visual itu seperti fokus, menyiarkan video ya Pak Asep ya. Terus bagi anak yang hasil punya kemauan belajarnya, semangat belajar tinggi akan mendapat apresiasi dari Pak Asep ya Pak Asep. Pak Asep, terima kasih sudah istilahnya meluangkan waktu Pak Asep, meluangkan waktu pada kegiatan pasca observasi ini Pak Asep. Kemarin kita berdua sudah melaksanakan praobservasi dan observasi ketika Pak Asep di kelas Pak Asep ya. Pak Asep sudah merencanakan pembelajaran, Pak Asep sudah menyiapkan RP segala macamnya. Saya ucapkan terima kasih. Begitupun Pak Asep sudah cukup istilahnya maksimal di kelas. Nah, meskipun demikian masih perlu ada perbaikan, Pak Asep perlu ada perbaikan dan Pak Asep akan memperbaikinya di hari Selasa ke depannya dengan meningkatkan pembelajaran itu melalui media pembelajarannya dan dukungan secara moral ya Pak Asep, dukungan secara moral supaya anak itu lebih semangat dengan memberi apresiasi kepada anak yang berprestasi belajarnya. Terima kasih Pak Asep atas waktu dan ya pemikiran dari Pak Asep untuk apa sih ide-idenya, inovasinya dalam rencananya melakukan perbaikan pembelajaran dari hasil pembelajaran kemarin yang waktu saya observasi Pak Asep. Terima kasih. Wassalam. Ibu juga sudah hadir di sini memantau coaching dan coach dengan rekan saya Pak Asep dalam rangka supervisi ya Bu ya, supervisi peningkatan pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan diskusi yang tujuannya mengembangkan hasil belajar anak ini berdampak pada kita sendiri maupun pada murid kita. Terima kasih Ibu, Pak Asep atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.